Halo guys, kembali lagi di channel saya Muhammad Lutfan. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya, oke? Nah, terus aku juga mau ngingetin dan nyaranin jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya yang saya upload hanya di channel saya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang larangan berprasangka buruk. Nah, apa aja? Yo, ada yang udah tahu? Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan larangan berprasangka buruk, kita harus tahu dulu apa itu prasangka. Prasangka merupakan keputusan yang kita buat terhadap suatu objek tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, jadi prasangka sendiri itu kita belum tentu ya fakta yang terjadi terhadap objek yang kita pikirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa prasangka buruk itu dilarang? Karena Allah sendiri telah melarang umatnya untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, Allah SWT melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Nah, bisa dibayangkan kan kalau kita mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa tahu dasar dan kebenarannya. Nah, iya kalau baik, iya kalau salah kan dapat merugikan banyak orang, makanya dilarang. Nah, larangan berprasangka buruk tersebut ya seperti tadi ya mencakup seluruh aspek dari perkataan dan perbuatan kita sebagai manusia. Dalam Al-Qur'an larangan untuk berprasangka buruk sendiri terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36, kurang lebih bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan mengutip pendapat dari beberapa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, Ibnu Abbas berkata, "Jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang engkau ketahui oleh hati dengan penuh kesadaran." Oke. Jadi maksudnya yang pertama yaitu jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu. Nah, jadi jika kita besok atau nanti diminta memberi kesaksian tentang suatu kejadian, kita harus memberi kesaksian sesuai dengan apa yang kita lihat sendiri dengan kedua mata kepala kita sendiri. Jadi kalau yang dilihat orang lain itu tidak bisa dijadikan kesaksian dari kita, harus dari diri kita sendiri, oke? Yang kedua yaitu apa yang kau dengar dengan telingamu. Nah, misal kita disuruh membuat kesaksian, nah kita juga nggak boleh sesuai dengan yang didengar orang lain. Kesaksian yang kita buat harus sesuai dengan apa yang kita dengar sendiri dengan telinga kita. Dan terus yang terakhir, yang ketiga, apa yang engkau ketahui dengan penuh kesadaran, dengan hati penuh kesadaran. Terus lanjut yang ketiga, dan apa yang engkau ketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. Jadi kita kalau mau bersaksi itu dengan hati yang sadar. Nah, ya benar-benar kita rasakan dari dalam hati bahwa itu benar-benar terjadi, itu benar, atau itu salah. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, pendapat dari Qatadah berkata, "Jangan kamu berkata saya telah mendengar padahal kamu belum mendengar, dan jangan berkata saya telah melihat padahal kamu belum melihat, dan jangan kamu berkata saya telah mengetahui padahal kamu belum mengetahui." Nah, menurut saya pendapat yang kedua dari Qatadah ini
memberikan pesan bahwa ketika kita belum mendengar ataupun melihat dan mengetahui dengan apa yang kita rasakan sendiri, maka kita tidak boleh berkata kita telah mendengar, kita telah melihat, atau kita telah mengetahui. Itu termasuk bohongnya kebohongan. Terus yang terakhir, pendapat lain yang saya ambil dari buku ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan mengatakan sesuatu yang belum diketahui merupakan perkataan yang hanya berdasarkan prasangka, seperti yang saya jelaskan tadi apa itu prasangka, dan dugaan ya, bukan pengetahuan, seperti ini akan dijelaskan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsira minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsm. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ini jelas ya, tegas, kita itu sama Allah itu dilarang berprasangka atau membuat keputusan yang kita belum tahu persis keadaan yang sebenarnya, atau kita belum tahu persis fakta yang sebenarnya terjadi terhadap suatu peristiwa. Prasangka itu juga menimbulkan akibat yang buruk, bahkan di sini dikatakan merupakan bahaya besar, yaitu pikiran sempit, menjadikan kita memiliki sikap kaku yang akan melahirkan pribadi yang lupa diri, intoleransi, dan anti dialog. Nah, pribadi seperti ini perlu kita hindari dalam zaman yang semakin modern. Perbedaan itu ya untuk kita bersatu ya. Jadi kalau kita intoleransi dan anti dialog, itu kita pasti di dunia ini menemukan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, maka dari itu kita jangan jadi orang yang anti dialog dan intoleransi. Jangan menganggap diri kita paling benar. Kebenaran mutlak hanya milik Allah semata. Nah, kira-kira seperti itu. Masalah prasangka ini, larangan berprasangka, apalagi berprasangka buruk ini juga terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, jauhilah olehmu sekalian prasangka, sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Nah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi. Nah, sudah jelaskan, sudah dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Nah, tapi kita sebagai manusia memang sangat sulit sekali menghindari berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Ngomong soal prasangka, di Indonesia sendiri juga dalam masalah kejahatan atau pelanggaran itu juga dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Jadi orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran itu belum dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim final dan mengikat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan atau kekeliruan dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup itu saja ya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.